أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kita pindah dalil yang selanjutnya, yang keempat oleh Imam Nawawi rahimahullah, diangkat surah Asy-Syura ayat 43 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Asy-Syura 43 ada di buku kita itu. Tapi orang-orang yang sabar dan suka memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian termasuk hal-hal yang diutamakan, pahalanya besar. Bukan balas keburukan dengan keburukan. Sabar, maafin. Sabar, maafin. Itu teori syar'i. Yang pilih selain ini susah hidupnya. Dia dicoba sama Allah, ada orang datang ganggu dia untuk meninggikan derajatnya, lalu dia balas. Nggak jadi dapat derajatnya. Ya sabar. Orang ujian. Kita lagi mau ujian, masuk di ruangan panas. Tapi ujian untuk naik kelas. Mati AC-nya. Sabar aja. Pasti akan dapat sesuatu. Selanjutnya Al-Baqarah 153. Allah yang maha suci dan maha tinggi menyuruh kita menjadikan sabar dan sholat sebagai perangkat kita untuk bisa melalui kehidupan kita di muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah selalu bersama dengan mereka. Dan di sini sabar sekali lagi seperti definisi awal ya. Bukan sabar elus dada duduk manis. Itu enggak. Biasa ada orang, ada masalah di Indonesia, sabar ya, disuruh duduk, tenang. Bukan itu. Sabar tadi, terima takdir Allah, ikhtiar semampunya, sesuai dengan syariat. Ada orang utang dengan kita nggak bayar, udah saya sabar aja. Enggak. Maksudnya duduk saya nggak usah nagih. Enggak, nagih. Ikhtiar. Sampaikan ini sudah jatuh tempo, bayar saudaraku, kalau enggak nanti berat hari kiamat. Ingatkan. Kalau dia juga tidak mau ya sudah. Di situ kita sudah ikhtiar. Kembalikan kepada Allah SWT. Kemudian juga surah Muhammad ayat 31 dalil selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian hingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan sabar di antara kalian. Pasti di sini Allah SWT akan menguji orang-orang ini sabar atau tidak gitu. Baik, dan ayat-ayat kata Imam Nawawi rahimahullah dalam masalah ini sangat banyak dan sangat populer sebenarnya. Tapi ini sebagian kecil dari ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang keutamaan sabar. Kita akan masuk ke hadis pertama dalam bab kita ini, nomor 26. Jadi berarti Bapak Ibu sudah belajar sampai hari ini 26 hadis. Sudah hafal berapa? Kok balasnya ketawa? Saya tanya berapa? Kalau baca anak SD juga bisa. Ya. Saya bacakan hadisnya dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Wassalatu nur. Wassadaqatu burhan. Wassabru dhiya. Wal qur'anu hujjatun laka au alaik. Kullun nasi yagdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Terjemahannya, bersuci itu adalah separuh keimanan atau bagian daripada keimanan. Kita lihat situ ada footnote nomor 62 di bawah, ada tulisan kecil. Artinya kelipatan pahala bersuci itu bisa mencapai derajat setengah pahala iman. Bersuci maksudnya adalah wudu, selalu wudu. Wudu batal, wudu lagi, wudu lagi, wudu lagi, itu pahalanya besar. Karena selalu kalau wudu lagi, dia dalam keadaan suci, setiap saat bisa sholat, dan juga setiap kali dia wudu dosanya gugur.
Maka selalu dalam keadaan wudu, usahakan komitmen itu, pertahankan. Itu pahalanya seperti mendapatkan setengah keimanan. Tentu keimanan sangat besar sekali gitu kan. Dan kalimat Alhamdulillah, kalimat mulia, kalimat suci, ini sering saya ucapkan di awal pembukaan materi. Selalu saya katakan itu. Kalau kalimat ini Bapak Ibu sekalian kalimat sederhana, tapi mahal sekali. Alhamdulillah, kata Nabi SAW, memenuhi timbangan pada hari kiamat. Sering mengucapkan Alhamdulillah, berat di timbangan amal hari kiamat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terus. Dan puncak daripada kalimat syukur, Alhamdulillah diucapkan, kalau seseorang mengucapkannya baik dalam keadaan senang atau sedih. Lagi ada nikmat atau ada cobaan. Lisannya cuma mengatakan Alhamdulillah. Cobaan pun datang, Alhamdulillah. Karena kadang-kadang ada hal yang kita anggap cobaan tapi ternyata nikmat. Seperti pernah saya jelaskan, lapar, haus. Orang kalau ditanya mau lapar atau haus gak? Mungkin jawabannya tidak. Tapi kalau tanpa lapar gak enak makan. Tanpa haus gak enak minum. Capek misalnya, tanpa capek gak enak orang istirahat. Maka ini juga nikmat Allah. Kita memilahnya ini nggak mudah gitu. Makanya puncak pahala daripada syukur yang akan menambahkan timbang atau memberatkan timbangan hari kiamat selalu lisannya Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa saja, Alhamdulillah. Mau keluar rumah hujan, Alhamdulillah. Mau pakai baju masih basah, belum disetrika, Alhamdulillah. Mau makan, belum selesai masakan, Alhamdulillah. Loh, saya sebutin hal-hal yang berat supaya sadar. Kalau orang kenyang bilang Alhamdulillah sudah biasa. Nah, orang mau keluar cerah udah biasa Alhamdulillah. Tapi kalau kita sudah terbiasa bersyukur dalam hal-hal yang berat, maka hal yang dasarnya nikmat kita akan pasti mudah mengucapkan. Nah, itu. Coba Bapak Ibu muhasabah deh, dalam sehari berapa kali bilang Alhamdulillah coba. Nah, ya sudah dijalanin belum itu? Kan gitu. Semuanya Alhamdulillah. Karena ini berat di timbangan amal hari kiamat. Belum lagi memang kalimat Alhamdulillah yang pendek ini itu menjadi penyebab bertambahnya nikmat. Selanjutnya, dan kalimat Subhanallah, Maha Suci Allah, dan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, keduanya memenuhi atau ia memenuhi antara langit dan bumi. Kata para ulama hadis yang dimaksud adalah pahalanya yang diberikan dengan mengucapkan dua kalimat ini, Subhanallah walhamdulillah, ini memenuhi antara langit dan bumi. Pahalanya besar sekali. Sampai ada hadis yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, saya mengucapkan satu kali saja, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lebih saya cintai daripada terbitnya matahari. Maknanya apa? Kalau orang ucapin sekali ini, lebih baik nanti lebih gembira dia pada hari kiamat mendapatkan pahalanya daripada matahari terbit untuk bumi kayak sekarang. Semua makhluk bisa menikmati. Kalau matahari nggak terbit, gimana kita bisa aktivitas itu? Ya. Gelap terus seperti malam misalnya. Tapi ini luar biasa. Jadi matahari fungsinya sangat luar biasa. Menerangi kehidupan, semuanya membutuhkannya. Kalimat satu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar lebih baik daripada matahari terbit. Satu kali, bagaimana kalau 10 kali? Bapak Ibu lagi macet di jalan, daripada lihat plat mobilnya orang, di sebelah orang pakai helm warna apa, nggak perlu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Kalau lagi iseng nggak ada kegiatan, nggak usah buka HP, telepon siapa ya, nggak, zikir. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Kalau buka HP juga, rindu dengan pesan dari Allah, baca Al-Quran. Masa orang rindu dengan pesan temannya, pesannya Allah nggak senang gitu. Nah, itu pesannya Allah dari langit itu. Baca, dan setiap huruf dapat pahala. Ya. Menambah keimanan, banyak sekali manfaatnya. Kemudian dikatakan, solat itu adalah cahaya. Makna solat itu cahaya, ulama hadis merincikan mengatakan, setiap banyak maknanya, di antaranya adalah yang kalau kita simpulkan dari keseluruhan pendapat, cahaya di sini bisa kita katakan 2 poin. Yang pertama, cahaya solat itu adalah memberikan cahaya di wajah
ya, dan dalam kehidupan si pelakunya yang mengerjakan sholat. Jadi subhanallah, orang yang sholat itu, walaupun dia berkulit hitam dari Afrika, ada cahaya di wajahnya. Bukan tentu cahaya seperti cahaya lampu, tapi cahaya maksudnya bercahaya, orang suka melihatnya, gitu kan. Subhanallah, kalau kami punya teman-teman di Madinah dari Afrika, mungkin kulitnya sangat luar biasa gelap, gitu kan. Tapi pada saat kita ketemu senyumnya, tegurannya, kita merasa nyaman dengan orang ini. Saya telusuri ternyata teman-teman ini nggak pernah tinggalin sholat tahajud. Dan selalu ranking 1, luar biasa, cum laude terus nilainya. Saya dulu di kampus itu termasuk pribadi saya suka cari orang yang berprestasi. Siapa yang berprestasi saya dekatin. Apa sebabnya Allah berikan dia bisa jadi cum laude, bisa jadi gini. Sehingga saya bisa belajar dengan mereka. Dan jangan berteman sama orang-orang malas, orang-orang bodoh. Ini kita jadi seperti mereka nanti. Ya. Kita berteman dengan 10 orang pemalas, kita jadi pemalas. 10 orang ahli maksiat, kita jadi maksiat. Kita berteman dengan 10 orang soleh, kita jadi orang soleh. Tapi kelihatan cahaya. Yang kedua, makna sholat cahaya adalah Allah akan menjadikan sholatnya menjadi cahaya yang terang pada hari kiamat. Sehingga pada saat nanti ditimbang amal, maka sholat itu keluar bercahaya terang. Bercahaya terang. Tentu ada banyak makna yang lain ya. Di antaranya ulama hadis mengatakan cahaya, maksudnya cahaya juga dalam kehidupannya. Dalam arti kata, dia kalau kemana-mana, kalau dia sholat, maka sholat akan bisa menjadi petunjuk bagi hidupnya. Allah akan jadikan itu sebagai petunjuk hidupnya. Dia kemana di muka bumi ini juga begitu. Tapi yang kita simpulkan tadi 2 poin itu. Sholat akan menjadi cahaya di tubuhnya atau di wajahnya, dan juga dalam kehidupannya. Dan yang kedua adalah menjadi cahaya pada hari kiamat di timbangan amal itu sendiri. Selanjutnya lanjutan hadis, sedekah adalah bukti. Kita lihat footnote nomor 63 di bawah. Bukti atas keimanan orang yang memberikan sedekah kepada yang berhak menerimanya. Dan sudah saya bilang Bapak Ibu sekalian, sedekah kata kunci kaya. Makin sering sedekah, makin besar pahalanya, makin terbuka pintunya. Kita bukan kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya. Islam sedekah pangkal kaya. Tidak bakal pernah bisa ketemu antara nabung sama sedekah. Orang kalau nabung nggak bakal keluarkan. Kalau sedekah berarti tidak bakal nabung. Terus makin royal di jalan Allah, maka makin besar yang datang. Pakai resep ini. Selalu kasih orang. Dan kalau kasih orang jangan nanggung-nanggung ini. Saya pernah jalan dengan salah satu kerabat, Masya Allah mobilnya mewah sekali, orangnya kaya raya. Kemudian di dekat kaca mobil ditaruh uang 1.000 baru. Dia bilang sama saya, ini saya kasih orang-orang miskin ini. Saya cuma nggak enak mau tegur. Tapi saya berpikir kalau dia taruh 100.000 di situ, mungkin tidak akan goyang sedikit pun kantongnya. Luar biasa kaya raya. Tapi 1.000 rupiah dikasih orang miskin dalam kondisi kaya raya. Bagaimana ini? Padahal dia sebenarnya orang miskin yang datang kan cuma penyebab. Sebenarnya kita sedang transaksi dengan Allah itu. Mereka itu penyebab saja. Makanya para sahabat itu setiap hari ya. Mereka itu kalau sudah sholat duha segala macam keluar bawa kantong-kantong isinya harta mereka. Kalau ditanya mau kemana? Investasi. Investasi dengan Allah. Allah janjikan minimal 10 kali lipat. 1000%. Nggak akan pernah ada perusahaan apapun di muka bumi janjikan 1000%. Cash lagi. Kasih sekarang dikasih langsung. Hadis Bukhari, hadis Qudsi berbunyi kata Nabi SAW, ya bena Adam, anfik alaik. Wahai anak Adam berinfaklah jalanku, aku akan berinfak untukmu. Royal. Di jalan Allah jangan perhitungan. Yang kita harus hemat, yang tidak boleh keluarkan di jalan maksiat. Tapi kalau di jalan kebenaran jangan hitung-hitungan. Tidak usah hitung. Korek kantongnya berapa yang tertangkap dan pegang kasih aja. Jangan lihat dulu, oh ini kebesaran. Tukar dengan yang lebih kecil. Ya. Tadinya malaikat mau catat pahala besar, pindah ke pahala yang kecil. Sedekah bisa menjadi burhan atau bukti. Akan kata sebagian ulama hadis saksi. Akan menjadi saksi. Atau makna yang tepat adalah bukti. Allah akan buktikan dengan sedekahnya, Allah akan balas sedekah itu. Yang pernah saya ceritakan kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang pernah mendatangkan sekian ratus ekor unta, gitu kan?
penuh dengan kebutuhan sehari-hari. Pada saat orang Yahudi dan orang munafik di Madinah menguasai pasar dan mereka meninggikan harga. Maka Utsman mengutus 1.000 ekor unta, ya, pergi ke negeri Syam, beli semua kebutuhan-kebutuhan. Kemudian pas mau masuk ke Madinah, 1 ekor unta dipegang oleh 1 orang, ya. Berarti 1.000 ekor unta dengan 1.000 orang supirnya. Ya. Kalau kita 1.000, anggaplah 1.000 pick up. Kemudian Utsman bin Affan lagi tunggu di Madinah, tunggu datang. Rupanya orang-orang pedagang Yahudi dan munafik ini dengar. Mereka nahan kafilah itu dekat pintu gerbang. Jangan dimasukkan. Punya siapa ini? Mereka tanya pada pegawai-pegawainya Utsman. Mereka bilang Utsman bin Affan. Utsman dipanggil. Mau transaksi Utsman? Kata Utsman, berapa kalian mau beli? Kata mereka, ada 1 orang bilang, saya akan tambah setiap item 1 kali lipat, 100%. 1 dirham, 2 dirham. 10.000 rupiah jadi 20.000 langsung. 50.000 jadi 100.000. Semua ini saya beli sama unta-untanya. Kita masukin 1.000 pick up dari luar kota, isinya misalnya semangka, semuanya dibeli sama mobil-mobilnya. Kata Utsman, saya mau lebih. Ada orang bilang 2 kali lipat, 200%. Dia bilang saya mau lebih. Ada yang bilang 3 kali lipat. Saya mau lebih, kata Utsman. Sampai terakhir orang Yahudi paling kaya mengatakan, saya akan bayar tidak lagi orang lebih banyak dari saya. 5 kali lipat. Jadi kalau 1 dirham jadi 6 dirham. Ini langsung dilipat gandakan. 10.000 jadi 60.000 rupiah. 100.000 jadi 600.000. Gitu ya. Kata Utsman, saya mau lebih. Kata si Yahudi itu, hai Utsman, kau sudah gila nih. Semua ini beli sama unta-untanya. Dilipat gandakan lagi harganya. 5 kali lipat. Dia bilang ada yang beli dari saya lebih banyak. Mau tahu? Mereka bilang tentu saja. Dia panggil pegawainya, iklanin di Madinah. Panggil semua umat Islam. Begitu mereka datang, Utsman bilang, saksikanlah ini semua wakaf buat kalian. Ambil. Gratis. Ini pedagang-pedagang semua tahu ini keuntungannya besar. Depan mata mereka diperebutkan oleh orang gratis. Gratis. Udah habis, kata Utsman, balik ke mereka. Apa kalian tahu siapa yang bisa beli lebih banyak daripada penawaran kalian? Kata si Yahudi tadi yang tawarkan 5 kali lipat. Hai Utsman, apa lagi yang bisa kau jual? Udah habis. Kata dia, Allah membeli dari saya minimal 10 kali lipat. 10.000%. Begitu orang mukmin memahaminya. Jadi jangan ragu, keluar pasti datang, mustahil tidak. Gak usah perhitungan dengan masalah ini. Jadi kalau ada celengan masjid lewat, jangan lagi cari uang yang kecil, uang yang kotor. Kadang-kadang orang tidak malu sama Allah, sudah dikasih kesehatan, cari koin lagi. Hah? Bunyi celengannya tuh. Selanjutnya, saksi bahasan kita di sini, was-sabru dia. Dan sabar itu pelita kehidupan. Artinya orang yang sabar bercahaya hidupnya. Dapat petunjuk. Dan ini saksi bahasan kita. Dan kita tahu pelita artinya penerang di waktu gelap. Kita akan gunakan bahasa ini di bahasa Indonesia. Pelita itu kalau gelap, ya. Kemudian ada alat untuk digunakan menerangi. Maka bisa dikatakan pelita. Biasanya dipakai pelita kehidupan, ya. Seperti itulah. Ini kesabaran. Dan sudah panjang lebar kita sebutkan dari definisi, manfaat dan seterusnya tadi dari awal bahasan. Kemudian lanjutan hadisnya adalah dikatakan Al-Quran adalah hujjah atau argumen yang membelahmu atau justru mencelakakanmu. Al-Quran harusnya kita baca, amalkan, pelajari. Itu akan jadi penolong. Baca, hafal, amalkan. Dan akan mencelakakan kalau apa ditinggalkan. Nggak mau sama sekali dipelajari, nggak mau tahu apa isinya. Muslim tapi tidak faham masalah ini. Terus saja Al-Quran mengatakan jangan, dia mengatakan boleh. Ya, ini semua adalah pembangkangan. Ya, dia bisa mencelakakan seseorang. Kata Nabi SAW penutupan hadis, setiap orang berangkat di waktu pagi. Maksudnya adalah footnote nomor 64, berangkat pagi-pagi untuk melakukan keperluannya. Maka ada yang memerdekakan dirinya dari azab dan ada yang membinasakan dengan menjauhkan diri dari hamparan ridha Allah. Maksudnya setiap orang di pagi hari sudah mulai beraktivitas, gitu kan? Untuk menjual dirinya. Maksudnya kepada Allah. Dia patuh, dia nikmati halal, dia jauhi yang haram, dia berarti menyelamatkan dirinya. Atau dia mencelakakannya. Maka ada yang memerdekakan dirinya dari api neraka, dan ada pula yang justru membinasakannya. Orang yang sibuk dengan majelis ilmu kayak begini, orang yang sibuk transaksi jual halal, orang yang sibuk apalah ya, kegiatan-kegiatan mencari nafkah yang halal, jenguk orang sakit, bakti dengan orang tuanya, apalah. Ya, ini semua
adalah memerdekakan diri dari api neraka. Tapi orang yang keluar dengan niat mengatur strategi menipu orang, mencaci maki orang lain dan seterusnya, ini semua adalah membinasakan dirinya sendiri. Dan hadis sahih ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Baik, ini hadis yang kita bahas. Kita akan lanjutkan satu hadis lagi ya. Hadis 27 baru kita buka pertanyaan, silakan ditulis di kertas tentunya sesuai dengan tema. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nasan min al-ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum, thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma 'indah. Faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadihi ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum. ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أوتي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. Bahwasanya ada beberapa orang dari kaum Ansar meminta kepada Rasulullah SAW, maka beliau memberi mereka, kemudian mereka meminta lagi, kemudian beliau memberinya atau memberi mereka hingga habislah apa yang ada pada beliau. Jadi di dekat Nabi SAW ada banyak sesuatu, di situ ada kurma, ada segala macam, ada orang minta dikasih, ada datang lagi orang minta dikasih, sampai habis apa yang di sekitar Nabi SAW. Maka beliau bersabda kepada mereka ketika beliau telah menginfakkan segala sesuatu yang ada di tangan beliau, harta apa saja yang ada padaku, aku tidak akan menyimpannya dari kalian. Barang siapa yang menahan diri dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya dari minta-minta. Siapa yang muliakan diri tidak mau minta-minta, Allah akan jaga dia. Sebagaimana ada hadis lain yang berbunyi, siapa yang menjaga afaf, kemuliaan, tidak minta-minta, Allah bukakan baginya pintu kekayaan. Dan siapa yang membuka pintu mengemis, maka Allah bukakan baginya pintu kemiskinan. Barang siapa yang merasa cukup, maksudnya dengan apa yang Allah berikan, maka Allah akan menjadikannya berkecukupan. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan menjadikannya sebagai penyabar. Dan seseorang tidaklah diberi suatu karunia yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya sedekah di jalan Allah tidak boleh ada perhitungan. Dan ada sebuah hadis yang lain, hadis sahih itu mulia sekali. Pernah Nabi SAW memotong seekor kambing. Kemudian setelah masak, Aisyah sudah masak, Nabi SAW suruh bagi-bagiin. Bagi-bagiin, hai Aisyah. Aisyah bagi-bagiin kepada tetangganya, kepada orang-orang. Dan Aisyah meninggalkan punggungnya kambing itu. Ada sisa di daerah tulang rusuk atau punggungnya, itu yang masih ada sisa ditinggalkan untuk Nabi SAW. Setelah Aisyah bagi semua, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, apa yang tertinggal dari kambingnya? Kata Aisyah, tinggal punggungnya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, terbalik wahai Aisyah. Yang tertinggal seluruhnya kecuali punggungnya. Paham maksudnya? Jadi sebenarnya yang ada, yang masih sisa, justru yang sudah kita sedekahin tuh. Kita akan bawa ke akhirat. Yang tinggal ini justru itu yang masih semestinya masih untuk kita makan saja selesai. Tapi yang kita kasih, itu yang kita bawa. Itu yang tersisa, ini yang enggak tersisa sebenarnya. Karena hanya kita makan itu. Jadi makna hadis ini dalam sekali. Bagaimana Nabi SAW berikan pelajaran kepada istrinya, kalau sedekah itu penting sekali. Dan yang kita keluarkan itu manfaatnya besar. Makanya Abdullah bin Mas'ud juga pernah mengatakan, dan kalau masih ingat statement ini, saya pernah bilang, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa di antara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit sehingga tidak dijangkau oleh pencuri dan dimakan oleh rayap, lakukanlah. Ada satu orang kaya yang lain pernah sedekah terus kerjanya tiap hari, dari keuntungan dagangannya dikembalikan ke modal sebagian sedekah terus, sampai teman-temannya punya bangunan-bangunan yang banyak, dia masih belum, dia biasa saja. Maka teman-temannya bilang, hai fulan, kalau kau lakukan seperti kami, pastilah kau berarti sayang dengan hartamu. Sekarang kau nggak sayang ini, habis saja berikan orang miskin terus. Dia bilang, salah. Saya justru sayang dengan harta saya. Saking sayangnya saya mau bawa harta saya ke sana.
ke akhirat. Kalian yang tidak sayang, kalau kalian meninggal harta ini dibagi-bagi kepada ahli waris. Justru saya sayang dengan itu. Dengan sedekah itu berarti sayang. Ya. Kemudian penutupan hadis di sini dikatakan, atau dalam hadis dikatakan, siapa yang membuka pintu minta-minta, maka ini siapa yang tidak membuka pintu minta-minta, Allah akan membuatnya berkecukupan. Ini sudah janji dari Nabi SAW. Siapa yang buka pintu mengemis, maka ini berarti dia akan dibukakan pintu kemiskinan. Subhanallah, ada saya temukan orang kaya sebenarnya. Gitu kan? Kadang-kadang begitu kita temukan. Datang ke rumah temannya, masuk di dapur, minta ini. Masuk di ruang tamu, minta ini. Minta, so. Kenapa minta ini? Dia bisa beli. Dia mampu gitu. Hadis Nabi jelas. Siapa yang buka pintu minta-minta, Allah bukakan baginya pintu kemiskinan. Siapa yang mulia, dia menjaga kemudian. Beda kalau kita dikasih ya. Bedakan antara kita dikasih hadiah, karena Nabi SAW terima hadiah, dengan orang yang sengaja mengemis, minta. Maka membuka pintu minta-minta, buka pintu kemiskinan. Dan siapa yang merasa cukup, tercukupkan di sini. Dan penutupan hadis mengatakan, dan barang siapa yang berusaha bersabar, dia mau melalui dengan kesabaran, maka Allah akan menjadikannya sebagai penyabar. Dan ketahuilah, seseorang tidaklah diberi suatu karunia yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, besar, manfaatnya dalam kehidupan. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai ajal menjelang datang, diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahan Sang Pencipta menjadi pahala. Dan kita mendoakan Indonesia untuk selalu makmur, damai, tentram, dan seluruh muslimin bersatu di bawah bendera tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kembali dalam segala ibadah mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah juga memberikan pemimpin-pemimpin yang muslim, yang adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana yang satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Allahu a'lam. Ini mungkin yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.